wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladhi wulida fi Makkah al-Mukarramah wa dufina bil Madinah al-Munawwarah la nabiyya ba'dah. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hannanu ya Mannan, Ya Dayyanu ya Sultan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du, faya ashabal fadail, para undangan, sahibil bait, Yai Badru, Kanjeng Raden Tumenggung, Kakih Wirahadiningrat, Pak Hartono, ya, dan yang lain, para kesepuhan yang tidak dapat saya sebutkan. Saya sebenarnya masih menjajaki apa yang sedang dipikirkan oleh Yai Badru, Yai Abdu. Saya datang semalam jam 12 dalam rangkaian safari silaturahmi di Jawa Barat, Jogja, dan Jawa Timur. Kebetulan di pesantren masih ada pengajian pasaran sampai tanggal 16, santri baru datang, baru itu waktu sudah sangat sulit. Semalam di sebuah pesantren masih di Jember, kemudian jam 12 kita sampai di sini. Sebelum tidur istirahat, sempat ngobrol dengan Kiai Badru tentang Kiai Abdul di sini. Kiai Abdul membaca fazil-fazil dari pikiran beliau yang saya kira ini akan sulit dipahami oleh orang biasa. Tetapi intinya, walaupun saya baru bertemu hari ini, malam ini, saya sudah mulai membaca kegelisahan beliau akan nasib alam semesta ke depan. Bukan hanya level Indonesia, tapi mencari titik temu harmonisasi dunia. Ini saya mohon maaf kalau salah tafsir nih. Karena saya sekali bertemu, berusaha membaca, dan memang dalam setiap masa, biasanya ada orang-orang yang khusus diberikan pikiran yang tidak bisa sembarang dipahami oleh orang lain. Beberapa bulan yang lalu memang sudah pernah nelpon Kiai ya. Dan saya belum mengenal beliau. Beliau tanya tentang penelitian saya, tentang nasab daripada yang mengaku keturunan Nabi. Dan saya jawab apa adanya sesuai dengan kesimpulan saya. Walaupun beliau tidak mengatakan beliau kontra atau pro, enggak. Tapi beliau ingin tahu langsung dari saya. Dan saya tidak akan bicara itu mungkin di sini. Saya ingin bicara tentang kesimpulan saya, merangkai puzzle-puzzle pikiran beliau yang beliau sampaikan saja. Dengan sebuah bingkai besar berjudul Muara Rasa. Ini adalah kalimat baru yang saya temukan. Istilahnya. Tetapi sebenarnya ini sudah menjadi cita-cita semua para pemimpin di dunia. Sanggupkah kita di dunia ini dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda mempunyai titik temu dari keberagaman diagram-diagram yang ada sebagai manusia. Baik dilihat dari sisi
kemanusiaan, dia sebagai suku dari suku-suku yang ada di dunia, keberadaan dia dalam pikirannya dalam sebuah ideologi dari berbagai macam ideologi yang ada di dunia, keberadaan dia sebagai pemeluk agama dari agama-agama yang banyak di dunia, lalu menyempit dalam konteks keindonesiaan. Ini saya tidak peduli apakah saya salah atau tidak menafsirkan dari pikiran beliau. Yang penting apa yang saya pahami dari kegelisahan beliau. Dan bingkai besarnya itu sama. Dari seluruh tujuan kebenaran yang ingin dicapai oleh seluruh manusia. Cuma tahapan-tahapannya ini mungkin yang berbeda-beda, sehingga di dalam mencapainya ada benturan. Dan ini yang ingin dihindari oleh konsep muara rasa. Nanti boleh dikoreksi oleh Kanjeng Kiai Abdul, apakah ini penafsiran yang tafsirun khati'un apa gini ya, tafsirun sa'ibun. Saya tidak peduli pokoknya ini. Pokoknya saya ingin ngomong apa yang saya pahami dari Kiai Abdul, yang mungkin pemahaman bapak-bapak berbeda dengan saya. Karena saya lihat Kiai Abdul ini memiliki hal yang berbeda dengan pemikiran biasa orang-orang yang kita kenal. Nah, kita teruskan dalam konteks keindonesiaan. Ini mungkin walaupun tujuan tempur dari muara rasa ini adalah konteks global, mungkin sebagai seorang Indonesia, kita harus mengkerucutkan cita-cita besar itu untuk dalam konteks Indonesia dulu. Dari hal besar lingkup yang dipahami dalam konsep muara rasa yang sudah ada itu, kita terjun dulu mensut realitas hari ini. Realitas kita hari ini dengan tujuan besar yang ada dalam cita-cita konsep muara rasa itu untuk mencapainya. Muara rasa, semua saling merasa, semua saling mengerti, sehingga tidak ada konflik. Bagaimana meminimalisir konflik itu, sehingga ada harmonisasi dengan konsep muara rasa, dilihat dengan konteks keindonesiaan kita hari ini, di mana kita sebagai bangsa, juga sebagai seorang pemeluk dari agama yang ada di Indonesia, juga dalam yang lebih kecil, kita adalah pemeluk dari ideologi yang berbeda-beda dalam agama Islam sendiri. Mungkin ini juga terjadi dalam agama-agama lain. Agama kita, realitas hari ini adalah agama Islam yang mayoritas menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanpa mengabaikan di sana ada Syiah. Ini walaupun tidak terlalu nampak, tapi Syiah itu ada. Di sana juga irisan ada Wahabi. Mungkin ada Mu'tazilah juga. Di pusat-pusat studi tingkat sarjana mungkin, dalam sekolah-sekolah tinggi keagamaan, mungkin karena ini dipelajari konsep-konsep pemikiran Mu'tazilah, rasionalis, itu mungkin juga ada pengikutnya. Mungkin ada Ahmadiyah di sana. Mungkin juga ada Jabriyah. Mungkin juga ada Qadariyah. Mungkin juga ada Khawarij. Di mana realitasnya banyak orang yang pandangan keagamaannya yang menggebu-gebu itu mirip dengan konsep Khawarij masa lalu. Yang fundamentalisnya, radikalnya, dan sebagainya. Nah, muara rasa ingin semua ini harmoni. Berarti kita bicara lintas madhab dulu. Jangan kita bicara sebagai seorang Nahdliyin seperti saya.
Jangan kita bicara dulu sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau kita bicaranya dari bermulai dari bahwa kita seorang NU, ya tentu yang bukan NU nggak terlalu tepat. Yang tepat itu ya konsep NU. Ini dalam konteks saya ingin memahami muara rasa. Mungkin orang aneh itu untuk bisa membaca pikiran dari Kiai Abdul ini. Dan saya mungkin juga aneh, dan saya berusaha ingin memahami karena ini tujuannya mulia. Itu yang saya pahami dari tujuannya mulia, maka saya ingin merangkai tujuan itu, bisakah kita untuk mencapainya. Yang jelas, kita sebagai bangsa Indonesia sekarang telah mempunyai konsep kenegaraan yang telah kita sepakati hari ini, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya berharap setujuan mulia apapun mudah-mudahan tidak bertentangan dengan NKRI ini. Karena hifdzul maujud itu wajib. Menjaga yang telah ada itu adalah sebuah kewajiban. NKRI ini al-maujud hari ini. Tetapi NKRI tidaklah berdiri dari ruang hampa. Ini yang perlu untuk dipahami. NKRI ini tidak ujug-ujug datang dari ruang hampa. Tapi bersamanya ada deretan sejarah-sejarah yang panjang sebelumnya. Yang hari ini mengerucut menjadi NKRI. Sebelum NKRI kita masa kerajaan-kerajaan yang di dalamnya ada kolonialisme ratusan tahun. Sebelum kolonialisme ada kerajaan-kerajaan yang merdeka. Banten, Mataram, Cirebon, di Sumatera mungkin pada saat bersamaan dengan itu abad ke-15 sampai abad ke-17. Kemudian kerajaan-kerajaan itu sebagian di bawah otoritas kolonial VOC, lalu Belanda, Inggris, Prancis, kemudian Belanda lagi, kemudian Jepang. Kemudian muncullah Indonesia Raya yang hikmah dari penjajahan 350 tahun plus 3,5 tahun Jepang melahirkan bersatunya kerajaan-kerajaan itu menjadi NKRI. Ternyata penderitaan juga ada hikmah. Hikmahnya yang tidak bisa disatukan oleh Hayam Wuruk, yang tidak bisa disatukan oleh Sultan Agung, itu bisa disaksikan oleh rasa penderitaan yang sama. Selamat datang Kanjeng Pangeran. Jadi muara rasa itu sudah ada, Kiai Abdul, pada tahun 45. Muara rasa sesama orang-orang yang terjajah. Yang mungkin meledak tahun 45 menjadi hari kemerdekaan. Sebelumnya itu harus ada orang-orang yang menggelorakan kesadaran akan jati diri kita masing-masing. Tanpa ada orang-orang yang menggelorakan kesadaran, rasa-rasa bahwa kita sedang dijajah itu, tidak akan ada kemerdekaan. Jadi muara rasa itu energi yang kemudian menjadi pergolakan, pemberontakan untuk menghancurkan sebuah kesadaran bahwa kita sedang dijajah. Maka muncullah kemerdekaan 17 Agustus. Sebelumnya ada yang menggelorakan Sultan Agung Tirtayasa 1654, kemudian 51, 54, 1682 perang dengan VOC. Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Agung Mataram
menggelorakan kesadaran kita sebagai bangsa untuk juga melawan penjajah. Tidak berhasil. Masih panjang perjalanan, kadang kalah, kadang menang. Seluruh Indonesia pun ini sama. Ada setiap penderitaan jajahan, ada orang yang diberikan kepedulian, diberikan ruh, energi oleh Allah, yang energinya cukup datang ke satu orang, kemudian disalurkan kepada banyak orang, sehingga menjelma menjadi materi-materi perjuangan. Itu dari mulai kesadaran muncul sampai titik muara rasa dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia itu panjang. Gak boleh kita berjuang simsalabim, harus ingin langsung ketemu titik terangnya, keberhasilannya. Dan tidak boleh kita berjuang harus pada masa kita, perjuangan itu harus berhasil sehingga kita jadi pahlawan. Dan menikmati dari apa yang kita perjuangkan. Itu bukan pahlawan, pedagang perjuangan. Apa yang kita bisa mulai hari ini dalam perjuangan, maka kita wariskan nilai-nilainya kepada orang yang lebih muda dari kita, karena kita dibatasi oleh waktu yang diberikan Tuhan yang kita tidak tahu kapan. Kita boleh mati, energi ini nggak bakal mati karena sudah dicaskan kepada orang lain, dibelututkan, di-share kepada orang lain. Kalau hanya berbentuk materi, pusat perjuangan berbentuk sebuah gedung yang besar, pertahanan militer yang kuat, benteng yang kokoh, dinuklir habis. Kalau kekuatan itu hanya materi. Tapi jika kekuatan perjuangan itu berbentuk energi yang abstrak, pikiran, maka pikiran itu tidak bisa dibaca hanya dengan melihat orangnya. Dan pikiran itu tidak keluar sembarangan kepada orang yang frekuensinya berbeda. Sinyalnya tidak sama, kalau ngomong ya tidak nyambung. Betul Pak ya? Kita punya HP, saya Telkomsel, saya ngisi energinya XL, saya bayar 100.000, tidak masuk. Nomornya saya kasih sama nomornya. Tetapi providernya saya Telkomsel, diisi XL ini, saya bayar udah 1 juta. Kalau 100.000 udah bisa masuk, saya bayar ini 1 juta. Tapi usahakan supaya masuk ini kepada Telkomsel saya. Nggak bisa. Harus satu frekuensi. Baru bisa dipahami oleh Telkomsel ini. Walaupun 5.000 perak ngirimnya masuk. Apalagi ngirimnya 1 juta. Nah, inilah kemudian kita kembali lagi. Tadi sedang kita lihat tuh, Sultan Tirtayasa, Sultan Agung, perang kan? Kalah, menang, kalah, menang. Akhirnya belum bisa dipahami. Katanya biarin dah takdir kita nih dijajah. Mengorbankan nyawa doang kita melawan penjajah. Ada orang macam itu. Tapi energi ini tidak bisa mati kalau sudah diwariskan. Energi ini ada 2. Energi ideologis dan energi biologis. Nanti ini akan berkaitan dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah. Muara rasa tradisi berguru ini sudah menyempit. Kalau muara rasa saja itu masih bersifat global, siapapun kita, apapun ideologi kita, itu sudah masih masuk ke muara rasa. Tapi ketika ditambahin oleh Kiai Abduh muara rasa tradisi berguru, ini sudah menyempit ke Ahlussunnah wal Jamaah. Benar nggak?
yang saya pahami. Ini sudah energi ideologis. Tapi kalau energi biologis itu tradisi Syiah, di mana ada konsep itrah. Ahlussunnah wal Jamaah konsepnya adalah konsep kitab dan sunnah. Konsep Syiah kitab wa itrah. Mungkin Kiai Abdul ini karena dia dalam incaran Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungannya, realitasnya demikian, beliau mengerucutkan, walaupun dia muara rasa ini global, dia mengerucutkan konteks Indonesiaan, mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, maka dibatasi dengan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah, muara rasa, tradisi, berguru. Jadi energi untuk mencapai yang di atas itu, harmonisasi dunia, alam semesta, yang ingin dicapai menggunakan konsep Ahlussunnah wal Jamaah, tradisi berguru. Tradisi berguru itu apa? Energi ideologis yang diwariskan secara lumintu, jailan an jailin, dari mulai energi utama Islam yang mustikanya dipegang Rasulullah, kemudian turun kepada sahabatnya. Energi Syiah turun pada duriyahnya, pada itrah. Ahlussunnah wal Jamaah turun pada sahabat, sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in turun pada tabi'in, tabi'in turun pada para ulama al-a'imah al-arba'ah, al-asyarah, al-ghairihim. Kemudian turun pada murid-muridnya, turun pada murid-muridnya, turun pada murid-muridnya, turun pada Syekh Nawawi, turun pada Mbah Khalil, turun kepada Kiai Khalil Rembang, turun kepada Kiai Bisri, contoh salah satu tradisi berguru. Terus turun pada Kiai Khalil cucu, turun kepada Kiai Yahya Sakub. Ini contoh di PBNU. Kalau konsep energi ideologis pecahan Ahlussunnah wal Jamaah, mungkin nanti mentok kepada Albani, pada Ibnu Utsaimin dan sebagainya, Salafi Wahabi hari ini. Itu masih tradisi berguru. Nah, tradisi berguru Indonesia, kalau ingin harmoni, jangan bergeser. Karena kalau tradisi berguru ini bergeser dari sanadnya, akan ada benturan. Tidak akan ada harmoni. Jadi minimalisir konflik itu sulit terbentuk dan terwujud. Jadi tujuan muara rasa di sana untuk menciptakan harmonisasi alam semesta yang dalam konteks Indonesia harmonisasi Nusantara itu sulit terwujud apabila tradisi berguru zigzag. Karena tradisi berguru yang zigzag ini akan melahirkan sebuah friksi kecil-kecilan yang lama-kelamaan akan berbenturan ketika masing-masing sudah punya kekuatan. Nah, bagaimana nanti dari tradisi berguru ini dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah, dia bukan menjadi pemicu konflik, tetapi titik common platform di dalam setiap kita menyelesaikan masalah bangsa. Jadi ada kesepuhan yang ditokohkan dari sebuah komunitas, simpul-simpul tradisi berguru itu. Lalu jika ada letupan, maka kesepuhan dari simpul-simpul tradisi berguru ini mudah untuk dipupuskan percikan-percikan letupan itu. Realitas kita hari ini, semua kiai Jawa Ahlussunnah wal Jamaah yang punya pesantren besar, pesantren setengah besar, pesantren kecil. Ada sekarang pesantrennya besar, nggak ada santrinya. Ada pesantrennya
kecil, santrinya banyak, tidurnya sampai di luar-luar karena dia nggak ada akses menuju kue-kue pembangunan. Kiainya nggak mau bikin proposal, nggak mau bikin surat izin pendirian ke Kemenag. Ada kiai yang masih begitu di Banten banyak. Kiai yang nggak mau bikin surat izin pendirian, tidak mau dicatat di Kemenag, itu banyak. Tapi semangat dia dalam menjaga tradisi keguruan, menciptakan para ulama-ulama besar. Santrinya paling antara 5 sampai 50 orang, banyak sekali di Banten. Dia cukup dengan apa yang dia nikmati dari kekurangan fasilitas, kekurangan tempat belajar, kekurangan tempat asrama dan sebagainya. Dia tidak menuntut dan dia tidak menyalahkan pemerintah. Ini banyak. Bahkan ada yang tidak mau ditawari bantuan. Ada yang dia tidak sibuk-sibuk nyari-nyari, tapi kalau ditawari dia terima. Ada. Ini ngomong tradisi guru dengan realitas pondok pesantren yang ada. Ada yang dia tidak mencari, ketika ditawari bantuan dari negara, dia tidak mau. Tidak mau. Alasannya bisa bermacam-macam. Satu, tidak ingin ada intervensi dari kurikulum. Dua, alasan-alasan warok. Tiga, ada yang masih beralasan negara itu penjajah. Bahkan di Banten banyak masih kiai yang anaknya tidak boleh sekolah. Hanya suruh bisa baca kelas 1, kelas 2, kemudian berhenti langsung dipondokkan. Kenapa? Karena katanya kalau sekolah nanti jadi opas Belanda. Mungkin keluarga saya yang pertama lulus aliyah. Sebelumnya tidak ada yang sekolah. Mondok-mondok aja. Kemudian Belandanya udah pergi, konsep anti Belanda masih ada. Kemarin mau nyari PLT gubernur, susah nyari orang Banten asli. Karena relatif orang Banten dulu, sekarang mulai, tetapi pangkatnya masih kecil, sekarang masih rendah. Nggak mau masuk jadi pegawai negeri. Anak-anak kiai itu nggak mau masuk pegawai negeri. Kemerdekaan ternyata tidak serta-merta menghilangkan perasaan kita benci terhadap penjajahan. Jadi dulu itu mereka tidak mau sekolah milik Belanda karena benci pada penjajah. Sekarang sekolahnya ada, Belandanya pergi, tetap tidak mau sekolah. Masih banyak. Dan hari ini masih ada yang tidak mau sekolah. Saya bikin pesantren Salafiyah 2002 sampai 2010 baru ada madrasah. Itu pun dengan SMS. Kamu menjembelih guru kamu sendiri. menyembelih guru. Artinya menyembelih guru itu artinya tradisi bergurunya kamu berbeda. Sekarang sudah kayak Belanda bikin sekolahan. Itu realitas bahwa masih ada hari ini circle anti penjajah yang sampai pada hal-hal yang tidak masuk akal pun, karena itu adalah sebuah konsep yang dilahirkan, energi yang diwariskan dan ditradisikan, seakan-akan tidak bisa berubah. Itu hebatnya sebuah energi ideologis. Energi ideologis. Yang kadang waktunya tidak tepat tapi masih ada. Pakai celana. NU pernah mengharamkan celana panjang, ya. Jadi sarung itu bentuk perlawanan terhadap penjajah. Penjajahnya sudah pergi, bentuk perlawanannya masih ada sampai hari ini kita pakai sarung. Fatwa, bukan fatwa, di NU itu hasil bahsul masail, pakai dasi haram sebelum merdeka itu.
pakai sarung, pakai celana panjang, haram. Kenapa? Fatwa ketika itu, walaupun tidak langsung pada tahun sebelum 45 itu ada fatwa perang dari NU, karena fatwa perang itu baru keluar ketika negara Indonesia sudah merdeka, Belanda mau kembali menyerang ke Indonesia. Baru keluar fatwa jihad yang ditandatangani 22 Oktober 45 yang kemudian melahirkan perang Surabaya 10 November. Di antaranya karena adanya fatwa daripada Nahdlatul Ulama. Yang disebut waktu itu bukan fatwa, resolusi jihad 22 Oktober yang menggerakkan kaum santri yang biasanya ngaji di pondok, di kobong, kemudian melemparkan kitabnya, melemparkan pulpennya, ikut bersama komponen bangsa lainnya untuk berperang. Yang tentu komponen bangsa lain yang sudah ada itu sebelumnya mendapat pelatihan dari Jepang dan mungkin masih ada sisa-sisa kenil dan sebagainya. Jadi saling melengkapi. Nah, muara rasa kemerdekaan itu muncul menyeluruh, menimbulkan kita NKRI. Nah, lalu untuk hifdzul maujud, menjaga yang sudah ada hari ini, dengan kita melihat spion sejarah bahwa dulu kita pernah dijajah. Jangan sampai terulang lagi. Sebelumnya kita pernah terbelah dalam kerajaan-kerajaan dan kesultanan masing-masing dengan tradisi-tradisi kenegaraannya yang berbeda-beda. Ada yang hanya ingin berusaha mensejahterakan rakyatnya, cukup dengan negara yang sudah ada, kerajaan yang sudah ada. Ada yang kerajaan yang ingin dia meluaskan kesejahteraan dengan mengalahkan kerajaan lainnya. Tentu ada konflik di situ. Jadi kadang tujuannya mulia, tapi ada konflik. Seperti tujuan daripada salah satu contoh dari, kalau saya nyontohin kerajaan lain takut marah, ada Kanjeng Mataram. Saya akan contohkan contoh dari leluhur kami, kerajaan Banten, Sultan Banten. Sultan Banten berdiri, di sebelahnya ada Pajajaran, masih berdiri kokoh. Tidak diserang oleh Sultan Hasanuddin. Tidak ditaklukkan walaupun agamanya masih bukan Islam. Saya tidak tahu apa agamanya, Hindu atau Buddha ataukah Sunda Wiwitan, tetapi yang jelas belum masuk Islam. Tapi Sultan Hasanuddin tidak menyerang. Karena di Banten pun Sultan Hasanuddin menjadi raja Islam bukan dengan peperangan. Wa qawluhu bada'a li aliyin yakni bidzalika Bani Ubaid al-mustakhlifina biha. Dan ucapan dari syair yang sebelumnya, ketika yaitu anaknya Alu Ali, keluarga Ali, Sultan maksudnya adalah Bani Ubaid al-mustakhlifina biha, yang menjadi khalifah di daerah itu. Azharu linnasi annahum syurafa'u fatimiyun. Mereka tunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka adalah para syarif, kalau ada sebutan para sultan dzurriyyah Rasul, Fatimiyun, belum ada sultan. keturunan dari Siti Fatimah. Famalakul bilada, maka mereka menguasai daerah-daerah. Waqaharul ibada, dan mereka kalahkan hamba-hamba yang penduduk sultan dari Syarif Makkah di negara tersebut, ya. Itu sultan Waqad dzakara jama'atun min akabiril ulama, dan sekelompok orang dari tokoh-tokoh besar dari ulama menyebutkan annahum lam yakunu lidzalika ahla. Mereka sebenarnya tidak berhak, tidak ahli untuk menjadi khalifah atau untuk menjadi raja. Wala nasabuhum sahiha, dan tidaklah nasab mereka itu sahih. Balil ma'rufu, tapi yang terkenal, yang dikenal, annahum Banu Ubaid, mereka itu adalah Banu Ubaid, keturunan Ubaid. Menyebarluaskan kesejahteraan. Karena sepupunya yang jadi raja di Pajajaran dianggap tidak seperti ayahnya dulu. Jadi Hasanuddin tidak menyerang Pajajaran karena dianggap masih baik, gitu. Walaupun agamanya masih beda, tetapi dia tidak mensengsarakan rakyatnya. Ekonomi bagus dan sebagainya. Nanti dakwah kita bisa ke sana kok, menyebarkan Islam.
Tetapi ketika ayahnya meninggal, diganti oleh anaknya, anaknya rupanya beda dalam menyelenggarakan negara. Dia jarang terjun ke bawah, jarang belusukan, sukanya malam-malam itu minum-minuman dengan menghambur-hamburkan uang rakyat. Uang pajak dihamburkan buat sinden-sinden aja tiap malam. Pajak ditinggikan, rakyat lama-kelamaan semakin susah. Nah, alasan ideologis dari Maulana Yusuf menyerang sepupunya ini, Pajajaran, karena memang Hasanuddin tidak menyerang selain dalam konsep Islam itu, kalau bisa dakwah di suatu negara, ya buat apa kita menundukkan negara itu kan? Kalau dakwah masih dibolehkan, sedangkan itu masih dibolehkan dakwah di Pajajaran, masih negaranya penduduknya itu bukan Islam, tapi si pimpinan tidak melarang pendakwah masuk ke sana. Kesejahteraan terpenuhi, maka Maulana Hasanuddin tidak ada alasan, apalagi ada ikatan nasab, sama-sama cucu dari Prabu Siliwangi, walau beda ibu. Prabu Siliwangi istrinya 200, dan insya Allah cantik semua. Ada yang istrinya 4, gelek semua. Mendingan satu cantik kan. Nah, kalau Prabu Siliwangi itu istrinya 200, kalah Raja Mataram itu. Dari Mataram itu aku sama istri. Ini bisa kelihatan daripada keturunan. Kalau turunan Banten kiai-kiainya istrinya 4, saya ini masih 2. Ini masih terjajah yang istrinya tuh. Apalagi yang satu itu Syabihun atau Majnunun. Aduh. Kita ngomong konsep muara rasa, tapi rasa kita terjajah juga. Nah ini, kita kembali. Nah, kemudian sebelum kerajaan-kerajaan itu, baik yang Islam maupun yang non-Islam, pada masanya Mataram, Banten, Cirebon, Sumedang, sebelumnya itu ada Mojopahit, ada Demak. Belah sana ada Sunda dan Galuh. Sebelumnya di sana ada kerajaan Salakanegara, mungkin Tarumanegara. Di Jawa sebelumnya ada Singosari, ada Majapahit, Singosari, Medang, Kalingga, ya, Tumapel, segala macam itu. Kita Indonesia ini tidak berdiri di ruang hampa. Ada orang-orang yang secara turun-temurun ideologis merasa memiliki Indonesia. Dan secara Islam hari ini realitas. Ada dari kita yang merasa memiliki ideologis keislaman, ada yang merasa memiliki biologis keislaman Indonesia. Dan dua-duanya hari ini lagi marah. Ideologis keislaman Indonesia sekarang ditampung oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Biologis keislaman Indonesia hari ini adalah keturunan Wali Songo. Ini yang perlu rasa ini disatukan. Di seberang sana ada orang-orang yang tidak memiliki ideologis keislaman Indonesia, secara tradisi berguru, juga tidak memiliki biologis keislaman Indonesia, tetapi merasa memiliki keduanya. Ini masalahnya. Sehingga kita ada masalah. Ketika rasa ini belum disadari, maka harmonisasi muara rasa ini sulit akan menjadi kenyataan. Ini baru satu kelompok dari 2 ideologis dan biologis itu yang berteriak. PBNU masih diam. Itu adalah ideologis keislaman Indonesia, diam. Tapi biologis keislaman Indonesia merasa bertanggung jawab. Bahwa sebagai pewaris biologis para penyebar agama Islam di masa lalu di Indonesia, tidak rela, malu
Dulu leluhurnya ngajak-ngajak ke Islam, sudah di Islam dijajah, dijadiin budak. Merasa bertanggung jawab. Walaupun yang ingin diperdekakan itu malah menyerangnya. Enggak apa-apa. Wong Nabi Muhammad SAW dulu mengajak ke surga, mengajak enak, 70 bidadari bakalnya itu, perempuan cantik-cantik di surga. Tajri minta tialan hara, ayo diajak ke surga. Enggak mau, malah Nabi yang ngajak ke surga dibunuh. Berusaha dibunuh walaupun tidak sampai terlaksana. Ditimpahin, ditimpugin, dicaci maki, huwa majnunun, huwa sahirun. Turunlah ayat isbir ala ma yaqulun. Nah, biologis keislaman Indonesia ini sekarang rasanya, rasa mereka ini sedang terjadi sesuatu. Merasa malu kepada umat Islam. Merasa malu terhadap sejarah. Kalau leluhur mereka yang mengislam, sudah Islam anak keturunan jadi budak. Dari sebuah doktrin berbingkai keagamaan. Setelah dikonfirmasi dalam keagamaan itu sendiri tidak begitu. Dipalsukan. Doktrin palsu. Doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran universalitas Islam yang egaliter. Ini masalahnya, ya. Nah, sementara yang ideologis banyak pikiran. Ideologis, pewaris ideologis Islam Indonesia banyak pikiran. Kebangsaan lah dan sebagainya. Nah, kita pahamin enggak apa-apa. Tapi mosok kita semua dua-duanya diam, pewaris ideologis dan pewaris biologis diam. Ya kasihan para orang-orang Islam yang telah terdoktrin. Walaupun tidak semuanya. Bayangkan kalau dua-duanya sudah sadar. Pewaris ideologis Islam Indonesia dan pewaris biologis Islam Indonesia bersatu. Mungkin tidak butuh lama untuk menyelesaikan masalah rasa yang merasa terlukai dari umat Islam Indonesia. Ini gara-gara Yai Abdul bicara tentang rasa. Ini kita sedang masalah rasa. Semua konflik itu mulainya dari rasa. Kebahagiaan itu rasa. Rumahnya besar, banyak kudanya. Tapi kalau dirinya itu, rasanya itu tidak merdeka, ya tetap susah. Tapi walaupun kita di gubuk kecil, betul enggak? Hanya sebagai tukang pacul, siang-siang jam 11 istri kita datang bawa nasi dan gesek piring. Sambal sedikit, nikmat, rasa. Biarkan orang menganggap kita ini orang yang menderita, tidak punya apa-apa, biarkan. Karena rasa kita sudah cukup dengan istri yang salehah. Kemudian berjamaah bareng setelah makan sampai waktu duhur di galangan sawah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup, ada orang cukup begitu, ya. Ada yang begitu sangat elegan dalam hidup. Mementingkan akhirat di dunia, ya sebisanya kita hidup saja. Ada yang luar biasa hawaknya. Ingin menguasai bukan hanya beratus-ratus juta orang, bahkan seluruh dunia ingin dikuasai. Padahal kita dibatasi umur. Kadang orang banyak yang tidak memahami pembatasan umur. Udah umurnya 89 tahun ngek-ngek kan. Tapi ketika ada tawaran proyek masih diterima. Manusia. Karena manusia diberikan kehebatan oleh Allah, yaitu tidak mengetahui kapan dia mati. Ini kalau kita itu sudah tahu waktu lahirnya kapan kita mati, itu semua orang jadi soleh. Ketika lahir ada mereknya di sini. Wafat 2000 sekian. Itu mungkin kita soleh semua kalau sudah dekat waktunya. Semuanya tobat. Tapi enggak, ya manusia itu sampai besok mau mati. Itu hari ini enggak rasa mau mati.
Bahkan saya pernah lihat sebuah YouTube, jago penca di Madura, mati lagi penca begini. Umurnya udah tua, dia masih gagah perkasa, 10 menit masih hebat pencanya di shooting. Setelah itu dia jatuh, disangkain itu acting sebagai bagian dari pertunjukan. Ternyata setelah 1 menit nggak bangkit, dia udah mati. Dia mati alama alaihi kan. Karena manusia itu mati dengan apa yang dia sayangi. Kebanyakan orang sayangnya penca dalam pikirannya ingin berjuang demi Pencaksilat Indonesia misal. Dia mati dalam cita-cita mulianya. Kebanyakan. Orang yang senangnya ngajar ngaji, ya kebanyakan mati dalam keadaan dia ngajar ngaji atau setelah ngajar ngaji atau mau ngajar ngaji. Orang yang senangnya sinden, nyawer, biduan. Saya pernah lihat orang yang lagi joget nyawer biduan, udah tua, pakai peci, mati dia langsung. Coba, nggak ada yang tahu kapan kita mati. Maka ini menjadi misteri kita, sehingga kita terus mempunyai semangat. Maka semangat itu jangan sampai melampaui daripada kaidah-kaidah agama. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Ini mungkin nanti dibilang oleh Yai Abduh, ini tafsirannya salah semua, ya enggak apa-apa. Karena saya hanya berusaha menafsirkan pikiran beliau dan cita-cita saya yang sama untuk menjadikan apa yang ada hari ini nih, yang kita hadapi, yang kita rasakan NKRI, ini jangan sampai acak-acakan. Saya ini suka baca sejarah. Saya membaca sejarah dengan segala kehebatan leluhur saya, leluhur kita semua dalam menyebarkan Islam, sistem kerajaan dalam suksesi saling bunuh-membunuh. Meninggal seorang raja, biasanya anak pertama jadi raja. Kadang anak pertama bermasalah. Entah dia kurang cerdas lah, entah apa, entah ibunya sudah meninggal. Kemudian permaisuri ganti, permaisurinya pengen anak dia yang jadi raja, jangan anak pertama ini. Terjadilah percekcokan tumpah darah. Tapi Indonesia sekarang tidak pernah ada pemilu memakan korban yang signifikan. Maka nggak mau kita, walaupun misal saya jadi Raja Banten sebagai pewaris yang sah, saya nggak mau sistem kerajaan kembali. Tawaran khilafah, apalagi sama aja khilafah itu dari Muawiyah. Muawiyah meninggal diganti oleh Yazid, anaknya. Khilafahnya jangan khilafah Muawiyah dong, khilafahnya khilafah Rasidah. Ya kalau khilafah Rasidah Indonesia, Republik. Nabi Muhammad wafat, diganti oleh Abu Bakar. Bukan anaknya. Bukan biologis. Abu Bakar wafat, bukan Muhammad bin Abu Bakar yang jadi raja, tapi orang lain, Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab meninggal, yang jadi raja bukan Abdullah ibnu Umar, tapi Utsman, orang lain. Utsman wafat, yang jadi raja bukan anaknya Utsman, tapi Ali. Ini sistem demokrasi republik. Jadi khilafah Rasidah itu demokrasi republik. Ya Indonesia ini. Maka kalau kita bicara tentang bagaimana konsep khilafah Rasidah, sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika Bung Karno wafat, yang jadi bukan Guntur, tapi Bapak Soeharto. Soeharto wafat, yang gantiin bukan Tommy, tapi Habibie. Habibie wafat, yang gantiin bukan Ilham Habibie, tapi Gus Dur radhiyallahu anhu. Gus Dur wafat, yang gantiin bukan Mbak Yeni, tetapi Mbak Mega. Mbak Mega, Mbak wafat. Ganti ya. Beda ya. Beda konsep kerajaan dengan konsep negara. Mbak Mega selesai masa tugasnya digantiin oleh Bapak SBY. Pak SBY selesai digantiin oleh Bapak Jokowi. Seorang pengusaha bangku bisa jadi raja di Indonesia. Kesempatannya sama. Coba kalau kerajaan, saya jadi raja, ya anak saya doang jadi raja. Anaknya Yai Badrun nggak bisa. Kalau pengen jadi raja saya bunuh. Betul nggak?
Nah ini udah, Indonesia ini luar biasa. Ini adalah konsep negara yang menurut saya sangat adil untuk kemanusiaan. Seperti khilafah Rasyidah zaman sahabat Nabi. Jangan sistem khilafah lagi. Ujung-ujungnya nanti siapa orang yang jadi raja pertama diteruskan oleh anaknya. Walaupun konsep awalnya kita menirunya nanti khilafah Rasyidah. Jangan khilafah Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah atau Bani Fatimiyah atau Bani Utsmaniyah. Raja kalau sudah kekuatannya di tangan dia bisa ganti itu undang-undangnya. Muawiyah pun pertamanya tidak seperti itu, tapi ketika dia sudah kuat, dia jadi raja. Siapa saja yang jadi patihnya harus nurut pada dia. Kanjeng Patih, jangan begini. Kalau enggak, gue singkirin Kanjeng Patih. Takut. Nah, begini saja konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai macam dinamikanya, kekuatannya, karena berasal dari ruh bangsa Indonesia semesta. Ini masih bisa diakal-akali nama politisi. Undang-undangnya Anda boleh maini apa? Bagi uang tuh, maini politik. Tapi kenyataannya money politik di mana-mana yang Anda bisa dipegang. Kalau dipegang, semua calon dipegang, karena semuanya ngasih duit. Betul enggak? Tetapi dengan segala macam kekurangan itu dalam politik kita, tidak seperti zaman kerajaan, resikonya nyawa. Tidak ada pertempuran perang pedang, yang sekarang ada pertempuran amplop saja. Siapa orang dulu yang senjatanya lebih hebat, tentaranya lebih banyak, dia menjadi super power di masanya. Sekarang siapa yang ngasih lebih tebal amplopnya, insya Allah menang. Nah itu menurut saya itu jelek itu, tapi resikonya kecil bos. Paling gila dia kalau nggak jadi, sendiri doang dia yang gila. Orang mau jadi DPR di Kabupaten Jember, jual sawah dia kan, jual kebun, modal untuk DPD Kabupaten ya ukuran 5 miliar harus siap itu kalau pengen jadi bener. Nggak jadi, paling gila. Yang gila dia doang, tapi dulu nggak begitu Pak. Ingin jadi Bupati Jepara saja itu harus banyak kehilangan nyawa, Aryo Penangsang, Pangeran Hadiri dan sebagainya. Untuk hanya menjadi level Bupati saja di Jawa Timur, perang Surabaya, para raja-raja Surabaya, Raja Pamekasan, Raja Bangkalan dan sebagainya. Perang itu orang Madura zaman dulu, makanya kita jangan Bali-Bali zaman kerajaan, Rek. Udah, Indonesia ini negara yang paling menurut saya hari ini sesuai dengan kita. Kita sama dalam beberapa hal politiknya dengan Amerika, tapi kita ada perbedaannya, memiliki ruh ke-Indonesiaan asli, common platform, yaitu Pancasila yang tidak dimiliki oleh Amerika. Pak Karno ingin Pancasila itu disederhanakan oleh bahasa yang nanti akan menjadi blunder bagi beliau, yaitu demokrasi terpimpin. Akhirnya ketika diterjemahkan dengan demokrasi terpimpin, mulai lawan-lawan politik, oh ini ingin menjadi raja dan sebagainya. Akhirnya demokrasi Pancasila. Udah sekarang karena nggak ngerti masyarakat juga apa Pancasila sebenarnya. Jadi nggak begitu ada gejolak. Padahal dia sama. Demokrasi terpimpin itu bukan demokrasi bebas ala Amerika, Perancis dan lain sebagainya. Tapi demokrasi yang disemangati oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah lahir ribuan tahun yang silam, kemudian mengkristal menjadi nilai-nilai luhur itu bernama Pancasila kita yang hari ini kita kenal. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya